terlebih dahulu. Silakan KM pimpin berdoa. Berdoa di dalam hati. Terima kasih. Coba Ibu mau bertanya dulu, Ibu kemarin kita belajar apa? Tentang pengertian komputer. Pengertian komputer. Coba di sini ada tidak yang mau menjelaskan kembali atau memberitahu Ibu lagi apa itu komputer? Oke. Iya, perangkat serbaguna. Serbaguna. Kenapa disebut perangkat serbaguna? Karena satu dapat menyimpan data, apalagi menerima data, apalagi mengolah atau memproses data. Betul ya. Komputer, salah satu bentuk atau jenis komputer adalah laptop yang ada di hadapan kalian, yang ada di bangku Ibu itu ya. Itu adalah salah satu komputer, dan komputer jinjing namanya, laptop. Yang kedua, jika mendengar kata berpikir komputasional, apa yang ada dalam pikiran kalian? Komputer, betul. Berarti berpikir secara komputer. Betul tidak? Ya, sebelumnya kita main game terlebih dahulu ya. Ayo, sebentar. Kita pilih ya siapa yang bermain gamenya. Oke. Kita pilih siapa yang ke depan untuk bermain game. Aku main. Ibu cuma minta Felix. Coba lihat, di sini ada gambar mobil. Di kotak ini ada kolom dan baris. Nah, mobil A,1 berarti yang pertama ditulis apa, yang kedua ditulis apa? Bayar ya? Nah, sekarang coba bola. Kalau bola, kodenya apa? Oke, katanya C2, betul tidak? Betul. Ayo, bola ada di C2. Iya, betul. Selamat sekali. Kenapa bebeknya? Bebeknya? Oke. Kita mulai lagi ya. Ya. Nah, Felix barusan sudah memainkan sebuah game. Nah, kira-kira game itu ada tidak kaitannya dengan berpikir komputasional? Ya, mari kita lihat dulu apa pengertian berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi komponen berpikir komputasional. Dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian itu diarahkan untuk berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara sistematik atau secara cara kerja komputer. Jadi kalian memecahkan masalah itu menggunakan cara kerja komputer. Menerima data, memproses data, kemudian apa lagi? Tadi kan menyimpan data, apalagi? Nah, apalagi selain itu, apalagi sifat-sifat komputer itu yang akan kalian pelajari hari ini ya. Jadi memecahkan masalah, mengenali pola, ada menyusun langkah, dan ada membuat solusi. Tujuan berpikir komputasional yang pertama melatih kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, jadi nanti kalian kalau sudah belajar berpikir komputasional,
bisa memecahkan masalah secara sistematis, ya. Konsep berpikir komputasional ada 4. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Nah, dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Mencari pola yang sama atau mirip dalam permasalahan. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu mengambil informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Jadi lu penting sama abaikan, hanya yang pentingnya saja. Yang terakhir algoritma, menyusun langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Nah, coba kalian perhatikan dulu video pembelajaran berikut ya. S26 Procal Gold, the most advanced formulation. Semua bisa jadi hebat. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata Silakan keluarkan catatannya. Komputasional di sini? Nah, nanti ibu minta yang pentingnya dicatat, oke? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Catatannya keluarkan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memotong gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, itu ya. Sudah ada gambaran tentang berpikir komputasional tadi apa saja? Ada 4. 1. Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Apa lagi? Pengenalan pola. Apa lagi satu lagi? Algoritma ya. Oke. Sekarang ibu mau memberikan sebuah contoh kasus. Nah, contoh kasusnya adalah bagaimana mencari buku di perpustakaan. Bagaimana mencari buku di perpustakaan? Kalau abstraksi, jangan dulu abstraksi ya. Nah, bagaimana cara mencari buku di perpustakaan? Perpustakaan itu kan banyak bukunya ya.
banyak bukunya, banyak raknya, kita bingung mau mencari bukunya di mana. Nah, dalam menyelesaikan masalah seperti ini, kalian dapat menggunakan prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Bagaimana cara penerapan dekomposisi? Cari rak buku, cari kategori, cari label. Nah, dekomposisi itu apa? Jadi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kalau misalkan mau mencari buku di perpustakaan, pertama harus cari dulu apa? Rak bukunya. Rak bukunya. Terus cari kategori. Misal kalian ingin membawa buku IPA, berarti cari kategori buku pelajaran. Terus perhatikan labelnya. Biasanya di label ada di sini IPS, di rak ini IPS, IPA, dan matematika misal, ya. Nah, itu secara dekomposisi. Sekarang pola. Secara pola, semua buku itu diatur. Pasti di setiap perpustakaan, semua buku diatur berdasarkan kategori. Ada buku bacaan, ada buku cerita fabel, ada buku pelajaran. Nah, nanti kalian kalau misalkan ke perpustakaan, kalau mau mencari buku itu cari kategorinya. Kemudian secara abstraksi. Nah, kalau abstraksi itu fokus pada kode buku dan kategori. Mulai abaikan. Warna buku dan sifatnya abaikan. Fokus pada kode buku dan kategori. Oh, kategorinya pelajaran. Kode bukunya lalu pertama, misalkan 02. Nanti ada daftar kode buku. Terus ada algoritma, cari rak kategori, temukan kode buku, ambil buku sesuai data. Kalau algoritma ini cara-caranya menyusun dari awal sampai akhir. Yang pertama apa dulu? Cari rak kategori, kemudian temukan kode buku, kemudian ambil bukunya. Nah, gitu ya. Itu 4 konsep berpikir komputasional. Coba ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya tidak? Tentang berpikir komputasional tidak? Tidak. Kalau tidak, sekarang coba kerjakan LKPD ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan jawab pertanyaan pada LKPD yang tadi Ibu berikan. Yang itu, yang tadi. Ya, jawab. Yang tadi ditulis, yang tadi Ibu berikan. Tulis ya, jawab pertanyaannya. Ya, tulis. Ayo, kerjakan LKPD-nya. Di sana ada pekerjaan secara kelompok, ada juga pekerjaan secara mandiri ya. Ada kelompok, ada mandiri. Nah, kalian kalau yang kelompok kerjakan secara kelompok, yang mandiri kerjakan masing-masing. Oh. Enggak. Di tengah biar yang lainnya, yang lain bukunya dikeluarkan, yang belum bukunya keluar, bukunya keluarkan. Coba kerjakan yang tugas mandirinya. Oh, ya kan. Yang kelompok silahkan kerjakan secara kelompok. Semangat tidak? Tepuk semangat dulu aku. Tepuk semangat. Semangat.
depan. Nah, sekarang sudah ya? Sudah kan? Sudah ya? Yang halaman yang kelompok sudah? Sudah. Coba perwakilan kelompok satu orang ke depan. Boleh kelompok mana saja yang mau ke depan? Coba. Cuma dibacakan saja jawabannya di depan. Kelompok berapa yang mau ke depan? Ayo, biar tidak lama. Ya. Oh, mau Vanessa? Stop. Boleh. Ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Coba di depan. Nomor 1, jawabannya apa yang dicari aja? Dalam menyusun jadwal piket, ada pola yang selalu ada dan harus diperhatikan. Bisa pembagian. Coba lihat jawabannya, Ibu. Berdiri dulu pada saya. Untuk kelompok 1, pertanyaannya di sini adalah jika kalian diminta ibu guru menyusun jadwal tiket kelas selama seminggu, pastikan semua siswa mendapatkan jadwal tiket dengan jumlah siswa perempuan yang adil dan laki-laki yang adil. Pertanyaannya yang dekomposisi, apa saja hal yang perlu kalian identifikasi? Nah, kelompok 1 menjawab, dalam menyusun jadwal tiket kita harus memperhatikan yang pertama katanya jumlah siswa. Jumlah siswa harus terdapat, dan semua siswa harus terdapat pada jadwal tiket. Betul ya? Berarti jadwal tiket ada berapa hari? Di sekolah ada 6. Berarti kalau jumlah siswanya 30, satu harinya berapa orang? 5, betul. Kemudian yang kedua, jumlah siswa laki-laki dan perempuan harus adil dan merata. Betul ya? Kemudian kalau pengenalan pola, kelompok 1 menjawab dalam menyusun tiket ada pola yang selalu ada dan harus diperhatikan. Misal pembagian tugas. Nah, pembagian tugas tiap-tiap anggota piket. Kan tidak semuanya nyambung ya, dan tidak semuanya ngepel. Jadi ada pembagian tugas. Sama tidak jawabannya? Sama tidak jawabannya? Sama tidak jawabannya? Sama ya? Berarti sama semua. Ya, terima kasih buat Vanessa. Nah, bagaimana? Paham tidak berpikir komputasional? Paham ya? Apa saja tadi berpikir komputasional ke 1? Komposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah, game yang tadi kita mainkan ini adalah salah satu konsep berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Tadi Felix sudah mengenali pola. Kalau menulis kodenya itu harus kolom dulu baru baris. Jadi ditulisnya kolom dulu baru baris. Seperti itu ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah. Bagaimana pelajaran hari ini? Paham tidak? Paham ya. Tugas mandirinya nanti dikumpulkan ya, yang tadi bukunya dikumpulkan ke depan. Ya.
sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham tentang konsep berpikir komputasional. Sebelumnya kita itu dulu yuk, tepuk anak hebat dulu. Gimana? Tepuk anak hebat. Bangun pagi begadang olahraga, dengan badan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat dan juga hidup sehat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.